Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan dari saya, Sosnovi Atala dengan NIM belakang 059, Firda Adisti Sahar dengan NIM belakang 063, dan Andi Mawarda Sumardi dengan NIM 502 310 010 251. Di sini kami akan menjelaskan mengenai startup yang akan kami jalankan, yaitu yang bernama Envirogard. Baik, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, startup yang akan kami bangun ini bernamakan Envirogard. Envirogard sendiri merupakan sebuah platform pemantauan lingkungan yang berbasis IoT dengan mengintegrasikan sensor-sensor IoT yang akan dipasang di beberapa lokasi dengan tujuan untuk memantau parameter lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, dan lain-lain. Tujuan dari dibentuknya Envirogard ini adalah untuk memberikan informasi serta analisis mengenai kondisi lingkungan secara real time kepada penggunanya. Next. Cara kerja dari Envirogard yang pertama adalah eh, menggunakan berbagai sensor yang akan dipasang di sekitar lokasi khusus untuk memantau faktor-faktor lingkungan di sekitarnya. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tadi akan diproses dan dianalisis secara real time menggunakan teknologi big data dan AI. Lalu, data yang telah diolah tadi akan disajikan serta dianalisis kondisi lingkungan kepada penggunanya. Hal ini memungkinkan untuk pengguna melakukan pemantauan data lingkungan secara real time, kemudian untuk mendapatkan peringatan dini dan juga pelaporan. Next. Manfaat dari dibentuknya Envirogard ini, yang pertama, untuk memberikan informasi sebagai perencanaan lingkungan yang lebih baik, kemudian kebijakan perlindungan lingkungan, serta pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas hidup dari penggunanya dengan menggunakan informasi yang diberikan, seperti eh, terkait perubahan yang terjadi dalam lingkungan, yaitu peningkatan kualitas air dan udara. Next, analisis peluangnya yang pertama, regulasi terkait dengan perlindungan lingkungan saat ini semakin ketat. Kemudian masyarakat mulai mulai sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Lalu permintaan akan solusi pemantauan lingkungan yang canggih. Next. Selanjutnya identifikasi peluang. Di Indonesia sendiri masih sedikit perusahaan atau startup yang menggeluti bidang lingkungan ini. Kemudian banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui aplikasi-aplikasi yang sudah ada terkait dengan pemantauan lingkungan. Next. Selanjutnya segmentasi pasar. Yang pertama wilayah. Envirogard ini dapat digunakan di mana saja dengan syarat wilayah tersebut memiliki koneksi internet. Lalu yang kedua adalah ada gender. Envirogard ini menyediakan pemantauan lingkungan dan manajemen kesehatan yang bermanfaat untuk semua orang tanpa memandang gender apapun. Yang ketiga adalah aspek sosial. Envirogard ini dapat diakses dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat atau strata sosial. Selanjutnya, berdasarkan usia, yang pertama ada usia 6 tahun sampai 25 tahun yang berfokus pada pendidikan lingkungan, lalu yang selanjutnya usia 26 sampai 40 tahun yang berfokus pada solusi untuk gaya hidup, kemudian usia 41 sampai 51 tahun yang berfokus pada pemantauan lingkungan untuk kesehatan mereka, yang selanjutnya usia 56 tahun ke atas yang berfokus pada pemantauan lingkungan untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Kemudian dari aspek budaya, aplikasi Envirogard ini dapat diadopsi oleh berbagai kelompok budaya di seluruh dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan. Dari mulai penduduk perkotaan maupun pedesaan, masyarakat pesisir, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, sampai perusahaan dan industri. Lanjut. Envirogard ini dapat digunakan di mana saja dengan syarat wilayah tersebut memiliki koneksi internet. Lalu, strategi pemasaran digital, kampanye iklan online atau pemasaran konten akan dilakukan, dan kehadiran aktif di media sosial untuk mencapai pelanggan potensial dan kemitraan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi pesaing dari aplikasi EnviroGuard. Yang pertama, saat ini diketahui bahwa banyak startup yang sudah mengembangkan aplikasi, terutama aplikasi pemantauan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan besar Google juga terlibat dalam pengembangan teknologi IoT. Lalu ada BMKG yang merupakan aplikasi yang menampilkan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta gempa bumi yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ada aplikasi Plume Labs. Aplikasi ini dirancang untuk memberi informasi tentang kualitas udara pada lokasi saat ini serta grafik kualitas udara yang menunjukkan konsentrasi polutan udara yang perlu dihindari. Lalu ada analisis pesaing yang telah kami lakukan, yaitu ada 6 aplikasi, yaitu ada BMKG, Plume Air Report, Azure IoT, Cuaca Live, Climb, dan Azure Weather. Yang pertama yaitu ada BMKG. Di BMKG yaitu salah satunya mereka memiliki fitur bencana alam, namun pada aplikasi kami yaitu tidak memiliki fitur bencana alam. Namun, pada aplikasi kami ini memiliki informasi terkait kualitas tanah pada suatu daerah tertentu atau tergantung dari lokasi pengguna. Namun, pada aplikasi BMKG ini tidak memiliki fitur tersebut. Sehingga hal tersebut menjadikan aplikasi ini fiturnya tuh lebih ada daripada BMKG. Kemudian ada Plume Air Report, di mana aplikasi ini tidak memiliki fitur cuaca, iklim, dan juga bencana alam dan juga kualitas tanah. Seperti yang diketahui tadi, yaitu Plume Air Report ini hanya berisi informasi terkait kualitas udara. Kemudian ada Azure IoT. Pada aplikasi ini tidak memiliki fitur atau informasi terkait cuaca, namun pada aplikasi kami yaitu memiliki fitur cuaca. Dan juga pada aplikasi kami ini memiliki fitur iklim, namun pada aplikasi pesaing atau kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Dan juga aplikasi kompetitor lainnya dapat dilihat pada layar. Dan fitur yang kami analisis yaitu ada cuaca, iklim, lokasi, bencana alam, kualitas tanah, kualitas udara, gas rumah kaca, kualitas air, map, report, history, dan yang terakhir yaitu ada trend analysis. Kemudian pada aplikasi fitur info BMKG dapat dilihat pada layar yaitu fitur-fiturnya ada lokasi, kemudian ada kelembaban, kecepatan angin, arah angin, serta ada suhu yang dimana lokasinya yaitu Gubeng 28 derajat. Kemudian ada perkiraan cuaca juga, lalu ada informasi terkait bencana alam yaitu gempa bumi, dan juga ada kualitas udara. Lalu pada aplikasi Plume Labs ini menampilkan kualitas udara, kemudian juga menampilkan lokasi. Lalu ada spesifikasi produk kami, yaitu yang pertama ada sensor IoT, sensor kualitas udara, yaitu terdiri dari kualitas udara, kualitas air, cuaca, air laut, keberlanjutan energi, noise atau suara, lalu ada kualitas air minum, GOSAT atau gas rumah kaca, lalu ada kebakaran dan kualitas tanah. Lalu ada hardware yang digunakan yaitu ada gateway IoT, baterai cadangan, pengelolaan daya dan juga dibutuhkan koneksi. Lalu fitur utamanya yaitu pemantauan real time, riwayat data, pemetaan lokasi, laporan, dan analisis. Dan juga ada keamanan dan privasi data serta platform software. Nah, salah satu fitur dari aplikasi kami yaitu ada login, di mana menu ini akan membawa pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan mencantumkan email dan password yang telah terdaftar. Yang dimana pada fitur ini terdapat tombol login, kemudian ada lupa kata sandi, pengguna juga dapat login menggunakan akun Facebook dan Google, dan apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna bisa mengklik sign up. Lalu ada registrasi, yaitu di mana apabila pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat memasukkan full name, kemudian alamat email, nomor telepon, password,
lalu dapat mengklik tombol Create Account. Lalu ini ada fitur Home, yang dimana akan membawa pengguna untuk melihat pemantauan kualitas udara, air, tanah, polusi udara, dan gas rumah kaca dalam satu layar aplikasi. Misalnya di sini ada greetings atas nama Firda, yaitu nama penggunanya. Lokasinya yaitu ada di Surabaya dengan suhu 35 derajat, lalu menampilkan kelembaban. Kemudian ada fitur notifikasi juga, lalu ada kecepatan angin, arah angin, kualitas angin. Lalu di bawah itu ada kualitas gas rumah kaca dan juga air dan tanah. Lalu ada map, yaitu memberikan fungsionalitas untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam memantau kondisi lingkungan di sekitar lokasi-lokasi yang diinginkan. Pengguna ini dapat mencari lokasi tertentu, atau misalnya untuk memantau lingkungan dari temannya juga bisa. Kemudian ada navigasi dan zoom juga. Fitur selanjutnya yaitu ada report, yang dimana akan menjadi tempat pusat untuk akses laporan hasil pemantauan. Ketika pengguna mengklik report, mereka akan melihat submenu, yaitu ada pencarian berdasarkan tanggal, lalu ada rangkuman laporan mingguan, dan juga submenu laporan harian. Misalnya di sini ada tanggal 5 bulan 11 2023 hingga tanggal 11 bulan 11 2023. Lalu ada daily report, yaitu laporan hasil pemantauan per hari. Di sini menampilkan lokasi, lalu ada suhu, kelembaban, kualitas tanah, kualitas air, kecepatan angin, arah angin, kualitas angin, dan gas rumah kaca. Laporan ini akan berubah setiap saat tergantung dari lokasi dari pengguna. Kemudian ada history, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses riwayat lokasi yang telah mereka lihat. Misalnya, di sini penggunanya telah melihat lokasi di Surabaya, kemudian di sini ada waktunya, maka pengguna tersebut dapat melihat histori sebelumnya. Misalnya, di Surabaya kemarin hujan dan pengguna tersebut telah melihat atau memantau cuaca di sana, maka pengguna tersebut dapat melihat kembali cuaca sebelumnya yang terjadi di Surabaya. Lalu ada profil, yaitu berisi informasi pribadi pengguna, yang berisi nama pengguna, lalu ada gender, email, dan juga umur pengguna. Dan yang terakhir dari fitur kami yaitu ada settings, yang dimana akan membawa pengguna untuk mengatur aplikasi sesuai dengan keinginan pengguna. Di sini pengguna dapat mengedit profil mereka, lalu dapat mengatur notifikasi apakah pengguna akan menyalakan notifikasi atau tidak. Kemudian ada bahasa, pengguna dapat memilih bahasa lain selain dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu ada pengaturan privasi, feedback, dan juga about us. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya ambil alih, akan saya lanjutkan. Untuk pembangunan aplikasi tadi tentu saja terdapat sumber daya yang diperlukan. Nah, sumber daya ini akan kami jelaskan. Yang pertama itu terdapat modal usaha. Nah, modal ini didapatkan melalui investor pada awal pembangunan sistem atau modal pribadi dari para pendiri aplikasi. Kemudian dari aplikasi itu sendiri itu akan menggunakan aplikasi web menggunakan framework Laravel dan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, pengembangan dalam aplikasi MOBA menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Baik, lanjut. Kemudian dari segi sensor yang akan dipasangkan itu digunakan untuk mendeteksi kualitas lingkungan yang datanya akan dimasukkan pada aplikasi. Kemudian terdapat pemasaran dan penjualan yang akan dilakukan pada Instagram, YouTube, dan berbagai macam media sosial lainnya. Nah, penjualan aplikasi dilakukan di Play Store untuk platform Android dan App Store untuk platform iOS. Kemudian ada server yang dibutuhkan untuk menampung segala macam datanya, itu dibutuhkan untuk hosting server untuk membuat aplikasi menjadi online dan fungsional. Baik, lanjut.
Kemudian dari sumber daya manajemennya itu kami membagi menjadi beberapa tim, yaitu dari developer, teknisi mesin, data analis, dan marketing. Yang dimana developer digunakan untuk bertugas untuk membuat website dan mobile app. Teknisi mesin bertujuan untuk memasangkan sensor, data analis untuk menganalisis data yang diterima oleh sensor, dan marketing untuk mempromosikan aplikasi supaya mendapatkan pengguna. Baik, selanjutnya. Kemudian dari desain aplikasi ini terdapat perhitungan HPP, yang dimana yang pertama terdapat perhitungan bahan baku yang dimana terbagi menjadi hardware dan sensor IoT. Nah, biaya tahap yang dilakukan oleh hardware ini 2 juta, sedangkan sensor IoT 5 juta rupiah, yang dimana totalnya menjadi 7 juta rupiah pada bagian ini. Kemudian perhitungan barang investasi yang dibagi menjadi pemasaran dan promosi dan administrasi kantor. Nah, dari pemasaran dan promosi ini biaya tahap perkiraan menjadi 1.550.000 dan administrasi kantor yaitu 70 juta rupiah, yang dimana totalnya menjadi 71.550.000 rupiah. Baik, lanjut. Kemudian untuk user requirement itu dibagi menjadi penyebaran kuesioner untuk menganalisis kebutuhan, wawancara pada stakeholder, dan analisis kebutuhan dengan panduan. Yang pertama penyebaran kuesioner itu 300.000 rupiah, wawancara pada stakeholder itu 2.100.000 rupiah, dan analisis kebutuhan dengan panduan itu 1.400.000 rupiah. Dengan total pada bagian ini yaitu 3.800.000 rupiah. Kemudian pada desain aplikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama perancangan arsitektur dengan biaya tahap 560.000 rupiah, perancangan database dengan biaya perkiraan 3.920.000 rupiah, dan perancangan UI UX aplikasi dengan perkiraan biaya 3.150.000 rupiah, yang dimana total yang diperkirakan untuk bagian ini yaitu 7.630.000 rupiah. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ada pengembangan aplikasi yang terbagi menjadi front end developing, yang dimana pada bagian ini perkiraan dana yang dibutuhkan yaitu 4.200.000 rupiah, back end developing 8.400.000 rupiah, dan full stack developing yang dengan biaya perkiraan 4.480.000 rupiah, dimana total perkiraan pada bagian ini yaitu 17.080.000 rupiah. Kemudian terdapat pemasangan Internet of Things atau IoT pada sensor-sensornya dibagi menjadi pemasangan sensor dan konfigurasi sensor. Pemasangan sensor diperkirakan akan mencapai 6 juta rupiah dan konfigurasi sensor akan mencapai 15 juta rupiah. Di mana total yang diperkirakan pada bagian ini itu 21 juta rupiah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.